Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap selalu semangat ya. Bertemu lagi dengan saya Dini Rosita Hidayati, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 27A Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Di video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari koneksi antar materi ini yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Mari kita mulai dengan kesimpulan dan refleksi. Konsep coaching secara umum didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Sementara konsep coaching dalam konteks pendidikan, yaitu tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching perlu dimiliki oleh para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Berikut adalah pengalaman atau materi pelajaran yang saya peroleh selama mempelajari modul 2.3. Yang pertama yaitu paradigma berpikir coaching. Ada 4 paradigma yaitu fokus pada coaching, yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu, yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat, dan yang keempat mampu melihat peluang baru dan masa depan. Ada 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, di mana posisi coach terhadap coachinya adalah mitra. Itu berarti setara dalam coaching, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Selanjutnya adalah proses kreatif, di mana proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan 2 arah yang memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang terakhir, memaksimalkan potensi. Di sini kita memberdayakan rekan sejawat atau coach dengan cara mengakhiri percakapan dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Selain itu, saya juga mempelajari tentang kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang terakhir, coaching dilaksanakan dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di tahap tujuan, kedua pihak, coach dan coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Tahapan kedua yaitu identifikasi. Dalam step ini, coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga, rencana aksi. Dalam rencana aksi dilaksanakan pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Yang terakhir, tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma coaching perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching diantaranya kemitraan,
konstruktif, berencana, reflektif, objektif, berkelanjutan, dan komprehensif. Sementara siklus pada supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar yaitu termotivasi dan tertantang. Saya termotivasi untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang coaching untuk supervisi akademik, dan semakin banyak melakukan praktik coaching sehingga kemampuan saya sebagai coach semakin terasah. Saya merasa lebih tertantang untuk menerapkan praktek coaching secara berkelanjutan dengan murid atau rekan sejawat agar mendapatkan keterampilan coaching yang lebih baik untuk supervisi akademik. Hal-hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki berkaitan dengan proses keterlibatan diri saya dalam proses belajar, yaitu yang sudah baik, saya memperoleh pengalaman dan pencerahan tentang materi coaching untuk supervisi akademik dan sudah mempraktikkannya. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah kompetensi sebagai coach yang sesuai dengan prinsip dan dapat menguasai kompetensi coaching, terutama pada saat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi saya, yaitu saya mampu mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi coach dan melakukan coaching bagi orang-orang di lingkungan sekitar. Hal selanjutnya yang saya lakukan adalah analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Lalu, apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh? Saya mengeluarkan pertanyaan, bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Yang pertama, prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Yang kedua, kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan untuk penilaian guru saja, namun juga sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Yang ketiga, tidak hanya observasi di kelas, tapi harus ada kegiatan pra-observasi dan pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan pada saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Selanjutnya, saya mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Insight baru tersebut adalah coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi jika dilandasi kepercayaan antara coachee dan coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Selanjutnya, saya menganalisis tantangan implementasi coaching di sekolah. Supervisi akademik seringkali dilihat sebagai proses yang bersifat satu arah, apalagi jika supervisi akademik hanya dilakukan 1 semester sekali. Supervisi seolah hanya menjadi suatu tagihan atau kewajiban pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi kinerja tenaga pendidik tanpa adanya umpan balik dan tindak lanjut. Lalu, bagaimana memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi? Nah, pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan kepada menjadi pendengar aktif dengan hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang ide melalui jawaban dari coachee. Keterampilan berkomunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam proses coaching sebab dibutuhkan komitmen untuk menyelesaikan masalah agar di masa depan akan menjadi lebih baik. Yang terakhir, saya membuat keterhubungan dengan pengalaman masa lalu, penerapan di masa mendatang,
konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, dan informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Dulu saya pernah disupervisi oleh pengawas sekolah dalam penilaian kinerja kepala sekolah. Saat itu saya ditunjuk dalam standar penilaian. Saya merasa takut karena saya merasa akan dinilai seperti ujian. Ketika supervisi ini dilakukan langsung, observasi tanpa ada pembicaraan pra-observasi. Namun setelah saya pahami, saya diberikan tips-tips dalam melakukan penilaian dan supervisor memantau dan memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah saya lakukan dan perbaikan apa yang sudah saya upayakan. Untuk penerapan di masa mendatang, supervisi akademik haruslah meningkatkan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Supervisi akademik dalam proses coaching menerapkan 3 prinsip, yaitu asas kemitraan, proses kreatif, dan peningkatan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari yaitu pada modul 2.1 dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru harus menjalankan coaching dalam menentukan gaya belajar murid agar sesuai dengan kebutuhannya. Murid akan maksimal dalam menggali potensinya jika belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Pada modul 2.2 disebutkan bahwa dalam menjalankan nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus melakukan budaya positif dengan visi dan prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Salah satu cara dalam mengembangkan suasana positif dalam kelas adalah dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness untuk dapat menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, coach harus melakukan teknik mindfulness agar selama proses coaching, coach hadir sepenuhnya dalam semua sesi tersebut. Ada satu informasi yang saya dapat dari sumber lain di luar bahan ajar PGP. Informasi ini saya dapatkan dari Jurnal Lentera, yaitu jurnal ilmiah kependidikan yang ditulis oleh Majid A pada tahun 2018 dengan judul Penerapan Coaching untuk Meningkatkan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Supervisi Akademik pada SMP Binaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam supervisi akademik melalui coaching dengan dilengkapinya dokumen supervisi akademik, yakni perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut pada masing-masing kepala sekolah. Peningkatan secara signifikan dapat dilihat dari 66,67% pada siklus 1 dan meningkat menjadi 83,33% pada siklus 2. Demikian pemaparan koneksi antar materi 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian video kali ini, semoga selalu tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.